Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Genki desu ne. Hai. Nah, minasan, hari ini Sensei akan membuat video tentang beasiswa S1 ke Jepang. Ya, beasiswa S1 ini dinamakan dengan MEXT atau kalau dalam bahasa Jepangnya itu Mombu Kagakusho. Nah, pernah dengar nggak beasiswa itu? Hai, desu ne. Nah, untuk tahun ini ya, tahun yang spesial ya. Tahun yang spesial, tahun 2020 ini uh, untuk beasiswa MEXT 2020 ini ada beberapa hal perubahan yang perlu kalian ketahui. Nah, minasang, jadi MEXT itu adalah Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi atau disingkat sebagai MEXT atau Mombu Kagakusho. Nah, ini mereka menawarkan beasiswa bagi lulusan SMA, SMK maupun sederajat untuk melanjutkan S1 di Jepang dengan beasiswa, ya. Nah, total belajarnya untuk S1 ini adalah 5 tahun, ya, 5 tahun. 1 tahunnya digunakan untuk persiapan ujian masuk. Jadi belajar 1 tahun nih ya, 1 tahun belajar untuk persiapan ujian masuk universitas, termasuk belajar bahasa Jepang, ya. Dan khusus untuk mahasiswa kedokteran itu totalnya adalah 7 tahun. Seleksinya nih kalian perlu tahu ya. Kalian perlu tahu nih untuk jadwal seleksinya. Untuk tahap pertama ini adalah tanggal 15 sampai tanggal 29 Juni. Ini untuk tahap pertama ini adalah digunakan oleh pelamar lulusan tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi boleh nih ikutan, misalnya sudah kuliah nih ya, terus penasaran nih, pengen ke Jepang nih, pengen belajar melanjutkan S1 ke Jepang nih, mau dong pakai beasiswa ini. Nah, bisa aja, tapi ingat ya, deadline-nya udah mepet banget nih, yaitu tanggal 29 Juni. Tapi nggak apa-apa, it's okay ya, fighting. Nah, untuk tahap kedua adalah tanggal 1 sampai 15 Juli minasan ya. Ingat ya, Juli. Jadi masih ada waktu persiapan agak panjang ya. Ini untuk pelamar atau calon penerima beasiswa tahun 2020, lulusan tahun 2020. Ya. Catat tanggalnya. Hai. Nah, untuk keberangkatannya nih, kalau insya Allah kalian bisa mendapatkan beasiswa ini, maka berangkatnya insya Allah adalah April tahun 2021 ya. Nah, sebagai catatan penting ya, jadwal ini bisa aja nih berubah-ubah karena kan kita masih dalam situasi pandemi ya. Ya, semoga didoakan aja supaya situasi ini semakin membaik dan corona bye-bye. Untuk fasilitasnya nih, aduh Sensei, apa aja sih yang didapatkan kalau kalian bisa berhasil mendapatkan beasiswa ini? Nah, yang pertama adalah biaya kuliah ditanggung sepenuhnya, ya, termasuk biaya sekolah persiapan. Tadi yang saya bilang 1 tahun itu untuk pelajaran bahasa Jepang juga, dan untuk pelajaran mata ujian ujian persiapan masuk ke universitas. Yang kedua adalah tunjangan hidup ya sebesar kurang lebih 117.000 yen per bulan ya. 117.000 per bulan itu kalau dikonversikan ke mata uang Indonesia ya, ke rupiah ya, itu kira-kira 15 jutaan. 15 juta sampai 15 sekian juta per bulan, dan itu sangat cukup banget untuk menunjang kehidupan kalian selama di Jepang. Katakanlah akomodasi, kemudian makan, transport dan lain sebagainya, ya, listrik, wifi, internet. Itu kalau kita akumulasi biasanya sih ya, kalau penggunaan secara normal itu kira-kira adalah sekitar 12 jutaan, 12-13 juta. Jadi sangat-sangat cukup sekali buat kalian untuk saving ya, untuk menabung dari hasil beasiswa itu, dan hasilnya bisa kalian gunakan untuk hal-hal yang kalian inginkan. Misalnya pengen beli gadget baru,
pengen liburan jalan-jalan, itu bisa banget nih dapat dari beasiswa ini ya, asalkan rajin menabung dan gunakan uangnya secukupnya, jangan boros. Oke? Oke, untuk fasilitas selanjutnya adalah tiket pesawat pergi pulang dari Indonesia ke Jepang. Kemudian nanti kalau misalnya udah lulus dari Jepang ke Indonesia itu ditanggung juga dari beasiswa ini. Nah, selanjutnya adalah beasiswa biaya pengurusan visa pelajar. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah dapet nih beasiswanya, itu aduh, itu bisa dapat visa pelajar ya, gratis gitu ya. Dan juga ingat, tanpa ikatan dinas. Mau balik ke Indonesia, mau gak balik ke Indonesia, it's okay. Tapi ya, saya harapkan kalian ya bisa kembali ke Indonesia dan memajukan negara kita tercinta. Amin ya. Hai. Oke. Selanjutnya. Nah, persyaratannya nih apa aja? Ini penting banget diketahui ya. Nah, persyaratannya nih, jika kalian memilih bidang studi IPA, maka kalian harus memiliki nilai total rata-rata rapot ya dari seluruh semester, dari kelas 1 sampai kelas 12 semester 2 itu rata-rata adalah 84. Nilainya 84. Untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, atau mata pelajaran kejuruan di IPA. Misalnya fisika, kimia, biologi. Itu pilih salah satu ya. Dan rata-ratanya harus 84. Yes, bisa lah pasti ya. Oke. Oh ya, untuk yang pelamar yang sudah lulus tahun lalu itu usia maksimal ya, harus tahu usia maksimalnya yaitu 24 tahun ya minasang, 24 tahun pada April tahun 2021. Jadi dihitung-hitung nih, kira-kira usia aku masih cukup nggak ya untuk ngelamar beasiswa ini gitu ya. Jika kalian memilih bidang studi IPS, maka nilai rata-rata rapot kalian untuk mata pelajaran berikut ini ya, matematika, bahasa Inggris, kejuruan, ekonomi atau akuntansi atau bahasa Jepang itu adalah nilainya 84. Minimal 84 ya. Untuk pilihan bidang studi ini ada banyak sekali minasang ya. Untuk IPA itu IPA A, IPA B, IPA C. Untuk IPS, IPS A, IPS B. Aduh, apa tuh? IPA B, IPA C, IPA S, IPA S. Nah, untuk lebih detailnya ya bisa klik di websitenya. Ini sudah saya cantumkan di description box. Jadi silakan cek di situ ya, silakan dicek, diamati dan disesuaikan dengan kondisi kalian sekarang ya, masing-masing pribadi. Hai. Nah, ini yang paling penting nih. Semuanya penting kayaknya ya. Prosedur pendaftaran. Hai. Pertama, kalian wajib daftar online di link di bawah ini ya. Setelah berhasil daftar nih ya, habis daftar online, nanti jangan lupa kalian simpan email konfirmasi dan juga nomor ujian. Kalau bisa kalian print ya. Dan memang harus di-print ya, di-print di kertas A4 ya, ukuran A4. Nah, selanjutnya nih, setelah kalian daftar online, siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, dokumennya ini nanti akan saya sertakan di bawah ini ya. Dokumennya harus sampai di kantor embassy pada tanggal 29 Juni 2020 bagi pelamar tahap pertama dan 15 Juli 2020 bagi pelamar tahap kedua. Ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai terlewat tanggalnya, dan kalau bisa pada tanggal itu dokumen kalian tuh sudah nyampe di kantornya. Dan nyampe di kantor itu bukan nyampe pada hari itu jam berapa aja ya, kalau bisa jam kerja ya, jam kerjanya kantor ya, kalau bisa maksimal jam 3, jam 4 gitu ya, dokumen kalian sudah bisa diantar ke sana ya. Dan ini catatan penting juga, kalian nggak boleh nih ya mengantarkan dokumen itu lewat Gojek.
Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Kalau bisa memang harus via pos ya, via pos, JNE, apapun bisa, harus pakai itu. Semangat! Nah, selanjutnya adalah dokumen yang diperlukan ya. Dokumen yang diperlukan adalah yang pertama, lembar printout ya, nomor ujian yang kalian dapat dari email daftar online yang tadi ya di awal. Itu di print dalam kertas A4, ingat ya, A4. Kemudian yang kedua adalah formulir pendaftaran. Nah, formulir pendaftaran ini boleh kalian ketik atau boleh kalian tulis tangan yang rapi ya. Isi dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nanti ada panduannya di situ dan juga bisa kalian klik di di description box ini, sudah saya cantumkan ya linknya, bisa kalian download di situ form aplikasinya. Dan selanjutnya adalah pas foto. Pas foto ini formal ya minasang ya, ingat ya. Ukurannya 3x4 cm yang tempel di formulir. Jangan diklip aja, jadi tempel ya pakai lem. Dan jangan lupa sebelum kalian tempel, kalian tulis dulu nama lengkap di balik foto itu. Hai, oke. Nah, selanjutnya dokumen yang lain adalah fotokopi rapot dari semester 1 sampai semester 6 ya. It means that kelas 1, kelas 10, semester 1 sampai kelas 12, semester 2 ini ya. Jadi kalian fotokopi, kemudian dilegalisir ya, minta legalisir ke sekolah ya, pakai stempel cap basah asli dari sekolah ya, dan tanda tangan juga. Nah, syarat selanjutnya adalah fotokopi ijazah atau SKL, surat keterangan lulus yang dilegalisir oleh sekolah ya. Kemudian selanjutnya adalah surat rekomendasi dari kepala sekolah atau guru yang ditandatangani. Jadi ada nih, nanti ada recommendation form juga yang perlu kalian download formatnya di situ. Kemudian kalian isi. Nanti bisa minta tolong bantuan dari guru juga atau kepala sekolah untuk mengisi form recommendation itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah fotokopi sertifikat TOEFL, JLPT atau apalagi ya, TOEIC, IELTS, ya, JLPT bagi yang punya. Nah, sensei, saya nggak punya itu apa? Gimana dong? Nggak apa-apa, nggak punya, it's okay, nggak apa-apa. Jadi yang punya saja atau yang memiliki bisa cantumkan sertifikat-sertifikat tersebut, ya. Dan juga kalau misalnya kalian punya fotokopi sertifikat atau hasil nilai EJU tadi yang saya sudah bilang di awal, itu bisa juga kalian lampirkan ya. Tapi kalau nggak punya, nggak apa-apa, nggak usah apa-apa, nggak usah repot. Catatan penting, penting banget nih ya, kalian mematuhi instruksi atau mengikuti instruksi ya yang diminta oleh pihak kedubes. Ya, jadi jangan mengirimkan dokumen yang nggak diperlukan ya. Misalnya aku punya nih sertifikat menang lomba-lomba gitu, mau cantumkan gitu ya, nggak usah. Jadi yang diperlukan aja kalian lampirkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah semua dokumen minasang perlu dicetak dalam ukuran A4 ya. Nah, misalnya nih, aduh sensei, saya kan dapat legalisirnya itu panjang ukurannya, folio kan biasanya gitu kan. Nah, nggak apa-apa, nanti dilipat aja ya, dilipat seukuran A4, nggak apa-apa. Pihak kedubes tidak mempersulit ya. Kalau memang nggak bisa, kalau memang nggak memungkinkan, nggak apa-apa, dilipat aja dalam bentuk A4. Hai. Dan dokumennya ya yang tadi sudah kalian kumpulkan, masukkan ke amplop coklat, jangan dilubangi, jangan di staples, dibendel, apalagi ya dijilid, apalagi biar rapi. No, nggak usah ya. Jadi cukup diklip aja biar nggak tercecer ya. Oh iya nih, misalnya nih kalau kalian nih kesulitan banget dalam meminta legalisir ya atau tanda tangan ya pihak sekolah dalam situasi pandemi ini,
nggak apa-apa. Jadi apa namanya, yang legalisir tadi ya nggak usah dilegalisir, nggak apa-apa, difotokopi saja dan lampirkan di situ, nggak apa-apa. Ting. Untuk masuk ke tahap seleksi ya, tahap seleksi, ini tahap yang lumayan panjang dan berliku. Enggak guys ya, enggak kok minasang. Yang pertama nih, seleksi dokumen ya. Tadi dokumen yang awal A, B, C, D, E ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu silakan kalian kumpulkan, kalian apa namanya, klip yang rapi ya. Nah, itu kemudian kirimkan ke Kedubes. Ya, Kedubes Jepang ya. Nanti saya tulis juga alamatnya di sini. Dan yang kedua, ya, setelah seleksi dokumen nih, kalian dipanggil untuk ujian tulis ya, bagi yang lulus ujian seleksi dokumen ya. Nah, ujian tulis ini di mana nih? Nanti ya ada 5 kota besar yang bisa kalian pilih, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar. Nah, kalian pilih nih yang sesuai dengan, yang dekat nih dengan domisili kalian ya. Dan ya, kalau misalnya nanti ada pemberitahuan misalnya, karena kan kita lagi masa pandemi nih, yang jelasnya kan pasti butuh tempat yang sangat luas ya, karena kan harus apa namanya, physical distancing ya. Jadi mungkin nanti ada informasi selanjutnya untuk tempat ujian tulis ini. Mungkin kalian akan dihubungi ya. Oh, nanti apa namanya, tempatnya berubah nih. Apakah kalian bersedia gitu? Nanti ada pengumumannya di situ ya. Jadi keep stay tune aja ya, dan semangat, tetap semangat ya. Nah, untuk materi ujiannya, aduh sensei, ujian tulisnya nih apa nih materinya ya. Nah, untuk yang IPA A, memilih IPA A, IPA B, IPA C. Itu untuk IPA A yaitu bahasa Inggris, matematika, ya, fisika, kimia, bahasa Jepang. Nah, untuk IPA B atau IPA C, ini bahasa Inggris, matematika, kimia, biologi, ya, dan bahasa Jepang. Nah, untuk yang IPS nih, ya, IPS ini adalah bahasa Inggris, matematika A ya, matematika dasar, dan juga bahasa Jepang. Pertanyaannya nih, sensei dari tadi itu sensei cuman bilang IPA, IPS, IPA, IPS, IPA, IPS. Bahasanya kapan? Nah, untuk bahasa nih ya, untuk yang di SMA-nya memilih program bahasa, itu bisa kalian mengikuti materi ujian atau memilih materi ujian yaitu di IPS, IPS A maupun IPS B, yaitu bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Jepang. Bahasa Inggris di sekolah dapat kan, matematika juga dapat kan, bahasa Jepang apalagi, jos. Jadi pilih yang IPS ya. Oke, semangat. Nah, setelah kalian mendapatkan info bahwa kalian lolos di seleksi ujian tulis, maka kalian akan mendapatkan panggilan untuk tes wawancara atau seleksi wawancara. Nah, seleksi ini adalah menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Aduh, udah kepikiran nih, bahasa Inggrisku, bahasa Jepang apa lagi gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Nah, untuk wawancara ini itu tidak mengukur kemampuan bahasa kalian minasang ya, tidak mengukur seberapa pintar kalian berbahasa, bukan, tapi mengukur motivasi kalian di sini untuk mendapatkan beasiswa ini seberapa kuat sih, kemudian kepribadian kalian itu seperti apa ya dari proses wawancara. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya memang bahasa Inggrisku nggak sejago itu, bahasa Jepangku apalagi, itu nggak usah mikir yang susah-susah ya, nggak usah mikir aneh-aneh. Yang penting keep stay positive thinking dan semangat, ganbatte kudasai ya. Oh ya, untuk akomodasi sama transportnya menuju ke Kedubes Jepang ini untuk wawancara itu minasang harus tanggung sendiri ya. Ini merupakan salah satu ikhtiar kalian ya, semangat kalian di sini ya, bisa dilihat
seberapa tinggi sih kalian mau mendapatkan beasiswa ini ya. Gitu. Jadi harus berjuang minasan ya. Hai. Nah, setelah kalian dinyatakan lolos wawancara nih oleh kedubes Jepang, maka mereka akan merekomendasikan kalian ke pihak MEXT ya, ke pihak MEXT, dan berkas-berkas kalian itu nanti akan bersaing juga dengan berkas-berkas peserta dari negara lain ya pada tahap ini. Nah, untuk tahap final destination, final ya, keputusan final. Nah, untuk keputusan final ini ya nanti akan diumumkan pada bulan insya Allah Januari tahun 2021 ya. Semoga ya kalian semuanya di sini yang nonton video ini ya bisa lolos ya dan berangkat ke Jepang April tahun depan melihat bunga sakura. Nah, kalau dilihat-lihat minasang lumayan panjang banget ya prosesnya ya. Hai, mulai dari awal seleksi dokumen sampai final ya, sampai keputusan final tadi itu sangat panjang sekali. Tapi insya Allah bakalan worth it banget, bakalan kebayar banget segala kerja keras kalian ya. Bakalan kebayar banget minasang kalau kalian bisa lolos di beasiswa ini. Bayangkan minasang ya, ini adalah beasiswa S1 ke Jepang ya, luar negeri, tapi tanpa TOEFL minasang. Ingat gak ya, kalau nggak ada TOEFL nggak apa-apa, it's okay. Nggak ada JLPT, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting tadi ya, ingat rata-rata nilai rapot harus 84 pada mapel-mapel tertentu yang sudah diminta oleh pihak pemberi beasiswa tadi. Jadi diingat-ingat, dilihat lagi nih sekarang rapotnya nih, aku cocok nggak sih, aku bisa nggak sih apply beasiswa ini. Insya Allah bisa ya, pasti. Minasang, karena ini masih ada waktu sedikit ya, lumayan sih ya, lumayan ada sekitar beberapa minggu ini untuk persiapan kalian apply beasiswa ini. Dan kedubes Jepang itu juga menyediakan soal-soal MEXT tahun-tahun lalu ya. Jadi bisa kalian download nih ya soal-soalnya dan kalian pelajari di sini ya. Nah, nanti untuk link soal ujian tulis dan kunci jawabannya ya, itu nanti akan saya sertakan juga, cantumkan di description box di bawah ini. Jadi don't miss it, stay tune. Nah, seperti itu minasang ya, informasi tentang beasiswa S1 ke Jepang MEXT atau Mombu Kagakusho tahun 2020. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa ya like, comment, and juga subscribe ya. Subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info-info selanjutnya ya. Dan juga tadi beberapa link yang sudah saya sebutkan di awal sampai akhir itu ada di description box di bawah ini. Jadi silakan lihat, silakan klik, silakan download. Hai.じゃあ皆さん、これで終わります。ありがとうございます。じゃあまたね。Assalamualaikum.